Shalom saudara yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam transformasi. Kali ini kita akan berbicara mengenai pemimpin yang dapat mempengaruhi. Apakah saudara sebagai seorang pemimpin? Atau saudara sebagai seorang anak buah? Ketika kita sebagai seorang pemimpin, bagaimana kita di dalam memimpin? Ketika saudara sebagai anak buah, apakah saudara memiliki atasan dan hormat terhadap atasannya? Sebagai seorang pemimpin, harus kita ketahui, ketika kita memimpin, dapatkah kita mempengaruhi anak buah kita? Ketika kita memimpin, dapatkah kita mempengaruhi anak buah kita dengan cara yang benar? Banyak para pemimpin yang memimpin anak buahnya dan mempengaruhi anak buahnya, tetapi bukan dengan cara yang Tuhan kehendaki. Saudara, ketika kita memimpin dengan cara yang bukan Tuhan kehendaki, memang kita diikuti oleh anak buah kita. Memang anak buah kita akan mengikuti semua apa yang kita perintahkan. Tetapi di belakang itu semuanya, anak buah kita akan membicarakan atasannya. Anak buah kita akan membicarakan kita sebagai seorang pemimpin, bahwa kita sebagai seorang pemimpin tidak pernah mengerti apa yang dilakukan, apa yang dihadapi oleh anak buah kita. Saudara, sebagai seorang pemimpin yang berhasil, yang dapat mempengaruhi anak buahnya, harus kita ketahui, menjadi seorang pemimpin bukan cuma asal memerintah. Banyak seorang pemimpin di perkantoran, di organisasi, dia hanya memerintah, hai bersihkan itu, hai sapu itu, hai bersihkan yang sana, hai rapikan yang sana. Kenapa kamu tidak melakukan ini? Kenapa kamu tidak melakukan itu? Semua dia asal perintah. Sebagai seorang pemimpin yang asal perintah, tetapi dia tahu latar belakang, dia tahu tujuannya dan kegunaannya, hanya seorang pemimpin yang hanya bisa memerintah dan asal ngomong. Pemimpin yang tidak tahu bagaimana dia melakukan itu semuanya. Pemimpin yang hanya bisanya tinggal ngecap saja dan memerintah, lakukan ini, lakukan itu, dan lakukan semuanya itu. Yang maunya semua perintahnya itu dilakukan, tetapi dia tidak menyadari bahwa anak buahnya tidak suka mendengarkan itu, bahwa anak buahnya selalu membicarakan atasannya ketika berada di belakang. Seorang pemimpin yang baik harus bisa memimpin dengan cara yang benar. Kalau kita pelajari bagaimana kisah Daud ketika dia berada dalam pelarian dan dia melarikan diri ke dalam gua Adulam, dia punya masalah. Sebagai seorang pemimpin, Daud menghadapi masalah yang amat sangat pelik dalam kehidupannya, yang menurut dia sangat berat, tetapi dia bisa memimpin dengan baik. Kalau kita pelajari anak buahnya itu berasal dari mana? Anak buahnya semua orang-orang yang bermasalah, memiliki masalah dalam kehidupannya, masalah hutang piutang dan masalah yang lainnya, banyak yang dari penjahat sekalipun, tetapi mereka lari bersama dengan Daud ke dalam gua Adulam. Dia akhirnya mengabdi dan setia kepada Daud. Apapun yang Daud perkatakan, mereka ikuti. Tetapi mereka tidak membicarakannya di belakang. Mereka dengan hormat, dengan segan, mereka ikuti apapun yang diperkatakan oleh Daud. Saudara, sebagai seorang pemimpin, adakah kita mendapati seperti itu terhadap anak buah kita? Selama ini kita merasa, oh saya diikutin sama anak buah saya ditakuti oleh anak buah saya, dan anak buah saya selalu mengikuti apapun yang kita perintahkan. Tetapi harus kita ingat, ketika kita melakukan itu, harus kita ketahui, apakah anak buah kita benar-benar dia hormat sama kita, dia segan sama kita. Karena ada suatu hubungan yang baik, hubungan kedekatan yang baik, ada hubungan emosional connection di dalamnya. Saudara, sebagai seorang pemimpin yang dapat mempengaruhi, seringkali kita lupa bahwa sebagai seorang pemimpin yang baik, yang Tuhan kehendaki, kita janganlah memimpin dengan otoriter. Ketika kita memimpin dengan otoriter, kita bisa melakukan kekuasaan kita. Kita bisa memimpin dengan kuasa yang kita miliki. Tetapi saudara, jangan aji mumpung. Ketika kita aji mumpung, kita punya kekuasaan, kita punya hak, dan kita punya segala-galanya. Kita punya uang, kita punya kekayaan, kita punya harta, dan kita punya kekuasaan. Ketika kita punya itu semua dan kita merasa ini semua milik kita, kita bisa lakukan terhadap anak buah kita seenaknya saja. Merasa kita punya hak, punya kuasa, kita bisa memerintah seenaknya saja dengan otoriter. Kalau kamu tidak mau melakukannya, maka akan dipecat. Saudara, ketika saudara melakukan seperti itu dan melakukan hal ini, berbicara terhadap anak buah saudara dengan berkata, kalau kamu tidak mau melakukannya, silakan. Kamu mau keluar dari perusahaan ini, atau kamu mau saya pecat. Kalau kamu tidak mau saya pecat, lakukan apa yang saya perintahkan. Saudara, ini bukan yang Tuhan kehendaki kita menjadi seorang pemimpin. Daud tidak pernah memimpin dengan cara seperti itu. Tetapi Daud mengerti apapun yang dihadapi oleh anak buahnya. Memimpin dengan otoriter, memimpin dengan aji mumpung kita punya kekuasaan, itu namanya kesombongan sebagai seorang pemimpin yang tidak pernah mengerti dan mengenal betul bagaimana sebagai seorang pemimpin berlaku dan bersikap dengan cara yang benar di hadapan Tuhan. Saudara,
Sebagai seorang pemimpin yang baik, mari kita jangan memimpin dengan otoriter. Ketika kita memimpin dengan otoriter, memang anak buah kita akan mengikuti. Memang anak buah kita seakan-akan terlihat dapat dipengaruhi oleh kita. Tetapi sebagai seorang pemimpin yang dapat mempengaruhi, kita harus memimpin bagaimana dengan kewibawaan kita, bukan dengan otoritas kita, dengan otoriter caranya kita sendiri yang kita mau. Tetapi sebagai seorang pemimpin, mari kita mengerti apa yang dikehendaki oleh anak buah kita. Sebagai seorang pemimpin bukan hanya asal perintah, asal tunjuk. Jari ini bukan cuma buat nunjuk perintah. Kamu lakukan atau kamu tidak lakukan. Kalau kamu tidak mau melakukan, silahkan keluar dari perusahaan ini. Kalau kamu tidak mau melakukan, berarti kamu membantah saya dan membanggang saya. Tidak ada kerjasama. Bukan seperti itu, saudara. Sebagai seorang pemimpin, kita harus mengerti betul apa yang diinginkan oleh anak buah kita. Memang kita sebagai seorang pemimpin tidak mungkin bisa memenuhi semua apa yang diinginkan oleh anak buah kita. Tetapi sebagai seorang pemimpin, kita harus bisa tegas. Kita bisa mengerti dan kita memiliki sifat empati. Ketika kita memiliki empati, kita tahu apa yang sedang dihadapi oleh anak buah kita. Kita bisa mempengaruhinya. Saudara, Daud ketika dia memimpin, dengan enak dan dengan lantang dia bisa kata, lakukan A, semua mengikuti lakukan A. Tidak ada yang menggerutu dan tidak ada yang bersungut-sungut, saudara. Ketika ada anak buah kita yang bersungut-sungut, seharusnya kita mengkoreksi diri kita sebagai seorang pemimpin. Benarkah kita dalam memimpin? Benarkah kita dalam memimpin bisa mempengaruhi anak buah kita dengan cara yang benar? Ketika kita mendapatkan anak buah kita bersungut-sungut dan menggerutu di belakang kita, berarti kita harus mengkoreksi diri kita sebagai seorang pemimpin. Apakah kita sudah memimpin dengan benar? Apakah kita memimpin dengan otoriter? Saudara, Daud ketika memimpin, menjadi seorang pemimpin, dia melakukan dengan memberi contoh dalam kehidupannya. Daud punya masalah. Daud dikejar-kejar dan Daud sebagai pelarian. Dia mengerti dan dia mengalami betul situasi seperti itu. Dia menyadari betul ketika anak buahnya semua, orang-orang yang bukan orang yang baik, yang punya masalah, semua lari kepada Daud dan mengabdi kepada Daud. Daud memperlakukan mereka dengan baik, dengan suatu hubungan yang sangat baik, hubungan relationship antara atasan dan bawahan, dan mereka semua menghargai apa yang dikatakan Daud. Ketika Daud memerintah, semua mengikutinya, dan semua bisa dipengaruhi oleh Daud. Apapun yang Daud katakan, mereka bisa ikuti. Bukan karena mereka takut, bukan karena mereka dia pemimpin saya, bukan, tetapi dia menyegani dan menghargai sebagai seorang pemimpin dengan amat betul, dengan amat sangat dia menghargai seperti dia menghargai Tuhan. Bukan berarti Daud seperti Tuhan, tetapi Daud memerintah dengan caranya Tuhan yang benar. Saudara, ketika saudara ingin menjadi seorang pemimpin yang dapat mempengaruhi dengan cara yang benar, dengan cara yang Tuhan inginkan, memimpinlah dengan cara hidup kita, dengan cara hidup kita sebagai seorang pemimpin. Kalau kita mau anak buah kita melakukan apa yang kita lakukan, mari kita memberikan contoh ketika kita melakukan. Kalau kita menginginkan anak buah kita bekerja dengan baik, bekerja dengan semangat, ketika datang pagi, tepat waktu, pulang, tepat waktu, atau bahkan lebih, marilah kita sebagai atasan, sebagai seorang pemimpin, kita memberikan contoh yang baik. Di dalam mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin, tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi dia memikirkan bagaimana apapun yang dihadapi anak buahnya. Maka ketika kita melakukan itu, memberikan contoh kepada anak buah kita, dia akan berpikir, oh, atasan saya saja rajin bekerja. Sebelum jam 8, kalau masuk ke jam 8, dia sudah hadir. Ketika jam 5 selesai waktu bekerja, ternyata dia belum pulang dan dia masih bekerja. Anak buahnya akan berpikir, atasan saya saja rajin bekerja. Maka dia akan mengikuti apapun yang dilakukan atasannya. Tetapi saudara, ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita berlaku seenaknya saja, pulang semaunya sendiri, berangkat kerja datang semaunya sendiri, maka jangan pernah berharap kita bisa mempengaruhi anak buah kita dengan seenaknya. Jangan berharap kita bisa mempengaruhi anak buah kita. Mari datang tepat waktu dan pulang tepat waktu. Dia pasti akan berkata, Anda sendiri sebagai seorang atasan tidak pernah memberikan contoh yang baik. Ketika Anda berlaku curang dalam hal absensi, maka anak buah saudara pun akan berlaku dengan curang. Saudara, sebagai seorang pemimpin yang baik, yang memimpin, yang dapat mempengaruhi anak buah kita dengan cara yang benar, dengan cara yang Tuhan berikan contoh kepada kita, dengan cara yang sudah dilakukan oleh Daud, maka dari itu haruslah kita lakukan. Mari kita memimpin, bukan cuma asal memerintah, bukan cuma asal menuding, bukan cuma asal menyuruh-nyuruh saja, tetapi sebagai seorang pemimpin, marilah kita juga memimpin bukan dengan otoriter, bukan dengan aji mumpung kita punya kekuasaan, bukan dengan aji mumpung bahwa kita punya kekuasaan tersebut dan punya harta dan punya uang, bisa memerintah seenak saja. Sebagai seorang pemimpin yang baik, marilah kita memimpin dengan cara hidup kita, dan kita memberikan contoh sebagai role model, karena seorang pemimpin akan dikenal dari buahnya apapun yang dilakukan. Tuhan Yesus memberkati. Salam transformasi.